Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrihi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita umat manusia, umat Nabi Muhammad pasti merindukan adanya surga, merindukan surganya Allah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan apa yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Nah, dalam hal ini perlu adanya keimanan, ketakwaan, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa keimanan itu tidak hanya sekedar di lisan saja, sebagaimana sabdanya, al-imanu qaulun bil lisan wa amalum bil arkan wa aqdum bil janan zazitu bit ta'at wa yankusu bil isyan, bahwa iman itu tidak hanya diucapkan di lisan saja, akan tetapi untuk membuktikan bahwa iman itu harus disertai dengan amalu solihah, amal yang soleh, maka harus diamalkan dengan anggota badan kita. Wa amalum bil arham, yaitu apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah, baik itu perintah yang wajib maupun yang sunnah, yaitu menjalankan sholat, menjalankan zakat, maka itu sudah merupakan perintah-perintah Allah, keimanan yang bisa kita lakukan dengan anggota badan kita. Kemudian harus diyakini bahwa iman itu harus masuk ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan dunia, godaan-godaan supaya kita itu pindah ke imanan lain, pindah ke agama lain. Karena banyak sekali di dunia sekarang ini manusia-manusia itu mudah terpengaruh oleh godaan-godaan dunia. Hanya dengan mencintai seseorang, kadang orang itu rela mengorbankan agamanya, rela mengorbankan keimanannya, hanya karena apa? Untuk mendapatkan cintanya, hanya karena untuk mempertahankan supaya bisa hidup. Orang rela sekali mengorbankan keimanan demi untuk mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, dan lain-lainnya. Kemudian dengan keyakinan itulah kita tidak mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan, rayuan-rayuan oleh manusia-manusia lain, yaitu terutama orang-orang kafir yang ingin mengajak kita untuk beralih agama, untuk berpindah keyakinan. Maka untuk itu Allah itu supaya memintakan kita supaya menjaga zazitu bitoat, maka bahwa keimanan itu bisa kita jaga, bisa kita pertahankan itu dengan apa? Dengan zazitu bitoat, dengan ketaatan kepada Allah. Bahwa dengan ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, paling tidak kita menjaga pergaulan kita, pandangan kita, menggunakan media-media sosial itu dengan cara-cara yang baik, maka keimanan kita itu akan terjaga dengan baik. Tetapi kalau kita salah dalam pergaulan, salah mencari rezeki, maka iman kita itu wayan kusubil isyan akan mengalami penurunan. Nah, di akhirat nanti ada surga yang bernama Jannatul Firdaus. Surga itu akan seperti manusia, yaitu ada rasa kangen. Manusia juga mewarisi sesuatu, mewarisi tanah, mewarisi harta, mewarisi jabatan. Tapi surga pun punya pewaris-pewaris. Siapa pewaris surga Firdaus itu? Yaitu kita disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, yaitu sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman
Orang yang beriman yang bagaimana? Yang meyakini adanya Allah, meyakini bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan-ciptaan Allah. Maka dengan keimanan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kerinduan dari Jannatul Firdaus tadi. Kemudian apa? Qad aflahal mu'minun alladzi lahum fi sholatihim khosiyun, yaitu orang-orang yang bisa menjalankan sholat itu dengan khusyuk, bahwa sholat itu kita dilihat Allah. Dilihat Allah, bagaimana kita itu bisa menjalankan ibadah itu dengan baik, khusyuk, pikiran kita tidak kemana-mana, sambil membayangkan ayat ini artinya apa, maka insya Allah dengan mengetahui artinya bahwa kita itu bisa akan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat itu dengan khusyuk. Kemudian apalagi yang dirindukan oleh Jannatul Firdaus itu? Walladzina hum anil la'wi muridun, yaitu orang-orang yang bisa menjaga lisannya dan orang-orang yang bisa menjaga perbuatannya. Kenapa lisan itu penting? Bahwa dalam sebuah hadis, dekatkanlah dirimu itu dengan surga sekalipun hanya dengan sedekah 1 biji kurma. Dan jika engkau tidak mampu, maka bisa kau lakukan dengan menjaga lisanmu. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya, bahwa dengan menjaga lisan saja kita sudah bisa menjauhkan diri dari api neraka dan bisa mendekatkan diri kepada surganya Allah, yaitu menjaga lisan. Lisan yang harus kita jaga, karena semua adalah amanah. Lisan ini amanah, perbuatan ini amanah, anggota tubuh kita ini amanah. Makanya Allah itu memerintahkan walladzina hum anil la'wi muridun, supaya kita menjaga lisan, bicara yang baik-baik, kita pakai untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, menasihati seseorang. Jangan kita pakai untuk menggunakan menggunjing, gerenengi orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Toh kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari menjelek-jelekan orang lain. Justru orang yang kita jelek-jelekan itulah yang mendapat keuntungan, yaitu akan berkurang dosa-dosanya. Dan perbuatan, kita dikasih nikmat seluruh tubuh ini, ada tangan, ada mata, ada kaki, maka hendaklah itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan gunakan tangan ini, mulut ini, anggota badan ini untuk berbuat dolim kepada orang lain, apalagi berbuat dolim kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana berbuat dolim kepada diri kita sendiri? Kita dengan menjalankan minuman-minuman keras, kita tidak sholat, memang kita tidak apa-apa, tapi dengan tidak menjalankan perintah Allah, suatu saat cepat atau lambat Allah akan memberikan balasan pada diri kita sendiri. Kemudian berbuat dolim kepada orang lain, itu kita melakukan kekerasan, makan riba, mencari rezeki dengan cara merampas hak-hak orang lain. Kemudian apalagi? Melakukan perampokan, melakukan pembegalan, itu adalah perbuatan dolim yang dilakukan kepada orang lain. Nah, orang-orang seperti itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerinduan surga. Kemudian apalagi? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang mau menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah, menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, apakah ada ruginya ketika kita itu menafkahkan sebagian rezeki? Tidak, Allah akan melipat gandakannya dengan 700 kali lipat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat bahwa orang diumpamakan orang yang menafkahkan sebagian rezekinya itu adalah sebagaikan menanam 1 biji padi, maka 1 biji padi itu akan tumbuh 7 batang, maka masing-masing batang akan tumbuh, akan keluar 100 biji padi. Maka Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat ketika kita mau menafkahkan sebagian rezeki kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang saya hormati? Walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang bisa menjaga furujihim, farji, kemaluannya, sehingga dengan kemaluan itulah kita bisa melampiaskannya di jalan yang hak, yang benar, diperbolehkan kalau itu dilakukan untuk istrinya.
untuk istri-istrinya, untuk budak-budaknya. Kalau itu masa lalu, karena masih ada budak, untuk masa sekarang sepertinya sudah tidak ada budak-budak lagi. Nah, orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya insya Allah akan termasuk orang-orang yang mendapatkan kerinduan surganya Allah. Dan orang-orang yang senantiasa mengumbar nafsu, tidak pada tempatnya, berpindah-pindah ke perempuan satu ke perempuan lain, itulah yang justru dikatakan oleh Al-Quran itu orang-orang yang melampaui batas, dan itu akan mendapatkan laknat Allah, tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa orang-orang yang dirindukan oleh surga yaitu adalah walladzina hum li amanatihim, yaitu orang-orang yang menjaga amanah, bahwa jabatan, pendidikan, kekayaan ini bukan segala-segalanya. Karena apa? Bahwa untuk menghadap Allah, mendapatkan surga bukan dengan harta benda, bukan dengan jabatan, bukan dengan pendidikan yang tinggi, tapi sebaik-baik bekal wazazitu bitaqwa, bahwa watazawwaqtu bitaqwa, bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa, bukan harta. Tapi dengan harta itu kita bisa meningkatkan ketakwaan. Maka apapun yang diamanahkan, yang ada pada diri kita, tangan, kaki, anggota tubuh kita itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Allah. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, bahwa hendaklah Allah yang sudah memfasilitasi mata, memfasilitasi wajah, memfasilitasi tangan, memfasilitasi kaki, hendaklah digunakan untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa yang dirindukan oleh surganya Firdaus, walladzina hum li sholatihim li sholawatihim, yaitu orang-orang yang suka menjaga sholatnya. Nah, menjaga sholat itu bagaimana Bapak Ibu? Bahwa menjaga sholat itu bisa saja dengan menjaga sholat 5 waktu secara tertib. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa melakukannya dengan jamaah, syukur-syukur bisa dilakukan dengan tepat waktu, syukur-syukur bisa dilakukan di dalam masjid secara berjamaah. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Karena ketika keluar dari rumah, Bapak Ibu akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang keluar ke rumah dengan tujuan yang baik, maka Allah akan mengirimkan banyak malaikat untuk menjaganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan tadi, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Ulaika humul warisunal firdaus, yaitu surganya Firdaus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembarangan memilih teman, memilih lingkungan, karena teman bergaul itu sangat berpengaruh dengan perilaku kita, dengan pertumbuhan kita. Dan marilah kita jaga pembicaraan kita jaga anggota tubuh kita, supaya tidak mengantarkan kita kepada pendekatan neraka. Tapi marilah kita gunakan apa yang sudah diamanahkan Allah berupa tubuh ini, kita gunakan untuk memantapkan diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, supaya kita termasuk salah satu orang yang dirindukan surganya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mendapatkan manfaat, keberkahan dari apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.